Sudah ada dua pemuda terlihat dari pintu yang terbuka. Samar-samar tapi kami mengetahui bahwa itu adalah Maman dan Danu. Wah, setan emang lu ya. Gue cariin sampai gue berantem sama Imron. Kalian enak-enak ngopi di sini. Teriak Dani pada lelaki yang berada di dalam gubuk tersebut sambil masuk ke dalamnya. Benar-benar suatu kejanggalan. Mereka hanya diam, tak menggubris Dani, tak seperti biasanya. Dan ini bukan mereka, bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya. Masa sih Ron? Kata Dani dan berusaha mendekati Maman dan Danu, menatapnya lekat-lekat. Oh, pantas gak jawab. Orang mereka tidur, Ron, ucap Dani saat melihat mata mereka terpejam. Woi, bangun, tambah Dani membuat mereka berdua membuka matanya. Apaan sih lo, berisik banget, kata Danu, hanya menatap sejenak Dani dan langsung tertidur kembali. Mereka capek dan seharian jalan kaki dan baru istirahat sekarang. Kalian istirahat juga sana. Tapi maaf, di sini nggak ada ranjang. Cuma bangku yang bersender pada tembok kayu, ujar Risa. Iya Riz, nggak apa-apa. Ya udah Ron, ayo kita istirahat. Biar besok pagi kita pulang. Imron tak menjawab, tapi dia menuntun Hani yang sudah sedikit sadar, sambil menatap tiap sudut di gubuk ini. Kamu tidur aja Han, biar aku yang jaga di sini, ucap Imron sambil menarik bangku kayu lalu memberikan pada Hani agar kakinya dapat diluruskan ketika tidur. Gue tidur duluan ya Ron, ucap Dani. Oke, gue jaga-jaga di sini ya, kata Imron sambil berdiri di depan pintu dan menatap ke arah luar. Tiba-tiba angin berhembus kencang masuk ke dalam ruangan ini. Terdengar sayup-sayup suara tangis seorang perempuan. Imron dihantui rasa penasaran. Siapa itu? Batinnya. Matanya kembali memeriksa sekitar ruangan ini. Tidak ada siapapun yang menangis. Semua dalam keadaan tertidur. Imron berusaha mencari di mana sumber suara tersebut, hingga suara itu membawanya ke belakang gubuk tersebut. Kosong, tidak ada siapapun. Gelap, jarak pandang tak terlalu terlihat jelas. Mata Imron menangkap sesuatu, dan tiba-tiba Imron segera berlari memasuki gubuk tadi. Dani, bangun Dan. Apa sih Ron, gue ngantuk banget, kata Dani yang hampir pulas dalam tidurnya. Lo harus lihat, ayo ikut gue. Lihat apa, kemana? Besok aja, besok pagi. Gue ngantuk banget. Imron membisikkan sesuatu pada telinga Dani, membuat Dani tercengang. Apa yang dikatakan oleh Imron? Lo jangan bercanda Ron. Ayo lihat kalau nggak percaya. Awas aja kalau lo sampai bohong sama gue. Udah, ayo buruan, kata Imron berjalan menuju belakang gubuk tadi, diikuti
Dani yang jalannya lelet karena belum sepenuhnya sadar. "Tuh, lihat," kata Imron menunjukkan sesuatu yang berada di pohon jati yang menjulang tinggi. Mata Dani terbelalak ngeri dengan apa yang dilihatnya sekarang. Seorang wanita yang tak asing bagi mereka. Tubuhnya putih pucat, tidak memakai celana, hanya baju yang panjangnya tidak lebih dari dengkul kakinya. Dalam kondisi mengenaskan, kepalanya tergantung di sebuah pohon jati. "Risa, ayo kita pergi dari sini sekarang," kata Imron. "Tapi Risa gimana, Ron?" "Ya, itu lo lihat sendiri. Dia udah mati. Lo mau mati di sini?" Dani terdiam mendengar pernyataan Imron. "Udah, kita pergi dari sini, cepat," kata Imron yang berlari mendahului Dani masuk ke dalam gubuk dan membangunkan Hani. "Han, bangun." "Kenapa, Ron? Masih jam segini kok sudah dibangunin aja. Kita pergi dari sini sekarang." "Lo kenapa?" "Aku gak bisa jelasin sekarang ke kamu. Intinya kita harus keluar dulu dari desa ini." Hani masih sedikit bingung, tapi akhirnya mengikuti perintah Imron. "Dani, lo tetap fokus ya. Apapun yang terjadi, apapun gangguannya, jangan lo gubris. Lo terus lari keluar dari desa ini." Dani pun hanya mengangguk mengerti. Imron menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga dengan Hani yang digendongnya. "Cuk, gelap!" teriak Dani saat semua cahaya lilin di desa ini padam. Suasana semakin mencekam. Tak lama, suara kayu pintu gubuk yang berbunyi bergantian dari gubuk-gubuk yang lain. Suasana yang hening menjadi riuh seketika hingga Imron menghentikan langkahnya. Jarak pandang Dani masih melihat Imron yang berhenti menurunkan Hani dari pundaknya. "Kenapa, Ron?" Sebelum Imron menjawab, ada seorang pria tua dengan cangkul di pundaknya dan topi caping di kepalanya, seperti habis bertani. "Mau kemana, Dek?" "Mau pulang, Pak," jawab Dani. "Sudah, ke rumah Bapak saja dulu. Sudah malam. Tidak baik pulang malam-malam begini." Dani menatap Imron. Imron berbalik badan dan membalas tatapan Dani dengan raut wajah bingung. "Ikut saya, atau kalian tak pernah bisa kembali ke rumah kalian masing-masing," kata pria itu dengan suara berat. Pernyataan itu membuat Dani harus menelan ludah. "Rumah saya di paling ujung sana. Saya tunggu," tambah pria tua itu sambil berjalan ke arah rumahnya. Tercium bau melati ketika bapak tua itu melewati kami. "Bau melati, Cuk," bisik Dani. Pria tua itu menatap Dani dengan sinis, tapi masih melanjutkan perjalanannya.
Udah, ikut aja. Gue nggak ngerasain aura negatif. Bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya sekarang. Akhirnya kami mengikuti kemana arah pria tua itu pergi. Terlihat dari kejauhan rumah tua yang tak terawat. Lampunya remang-remang, tak terlalu terang, namun nampak jelas. Dani menatap Imron ketika sampai di rumah pria tersebut, seolah menyuruhnya lebih dulu memasuki rumah itu. Imron menggandeng tangan Hani dan perlahan memasuki rumah tersebut. Ketika pintu rumah itu terbuka, sudah terlihat jelas seorang pria tua tadi sedang duduk di depan meja bulat dengan lilin di atasnya. Suara pria tua itu berubah menjadi berat. Matanya menatap ke bawah, menggeram seperti orang kesurupan, dan dia berbahasa Jawa. "Lunggah kene bocah." Ia menyuruh kami duduk di depannya yang sudah tersedia 3 bangku, dan kami menuruti permintaannya. Sekarang kami tepat di depannya, saling bertatap. "Bocah cilik, ora sopan, gowo mayat kasebut ing kene. Endi dheweke?" "Sopo sing Mbah Pangarah?" "Koncomu," kata seseorang yang merasuki pria tua tersebut. Dani dan Imron saling bertatap heran. Tiba-tiba pria itu menggeram keras, seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, lalu tersadar. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kalian membawanya ke sini." Siapa yang Bapak maksud?" Temanmu dilindungi oleh sesepuhnya. Jadi dia sedikit merasa sombong. Tapi dia dan sesepuhnya lupa bahwa di sini dulu adalah desa santet. Desa yang bisa menyantet siapapun tanpa terkecuali. Meski sekarang temanmu tidak mati, tadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Carilah dia dan bawa dia ke sini. Dani dan Imron masih bingung dengan maksud pria itu. "Jika kalian tidak berhasil membawa temanmu itu sebelum hari Selasa Kliwon, kalian tidak akan pernah kembali ke rumah kalian masing-masing," tambah pria itu, dan ia berdiri meninggalkan kami yang ada di depannya. "Yang Bapak maksud sekarang berada di mana?" tanya Imron ketika pria itu berada di pintu depan. Ia berhenti sejenak, tak menoleh. Tatapannya masih lurus ke depan dan berkata, "Dia masih berada di hutan ini." Dan ia kembali melangkahkan kakinya pergi di telan gelapnya malam.